sekarang kita lanjutkan materi pelajaran matematika kita, yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Nah, Ananda, sekarang langsung saja kita lihat contoh soal penjumlahan pecahan campuran dengan desimal ya, Ananda. Nah, di sini Ananda lihat, di sini yang pertama bilangannya disebut dengan bilangan campuran dan bilangan yang memakai koma ini disebut dengan bilangan desimal. Ya, bagus. Nah, sekarang Ananda, langkah pertama yang harus Ananda kerjakan yaitu Ananda harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya, penjumlahan pecahan campuran dengan campuran itu juga bisa dilakukan dengan cara merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Begitu juga kita penjumlahan pecahan biasa atau penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Langkah yang Ananda lakukan itu juga mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, langsung saja Ananda, bagaimana cara merubah pecahan campuran dengan menjadi pecahan biasa, yaitu kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut 2 dikali 5 yaitu 10, kemudian ditambahkan pembilangnya 1, berarti 2 dikali 5 ditambah 1, berarti 2 kali 5 10, kemudian ditambah 1 itu menjadi 11/5. Nah, begitu ya Nanda. Kemudian bilangan desimal ini kita juga rubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat konsepnya bagaimana merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Ya, kita lihat berapa bilangan di belakang koma. Kalau bilangannya di belakang koma 1, berarti itu artinya per 10. Kalau bilangannya ada 2 di belakang koma, misalkan 0,50 atau 0,40 atau 0,41, berarti 2 angka di belakang koma itu berarti per 100. Jadi ini 1 di belakang koma berarti itu artinya per 10. Nah, berarti kini berapa bilangannya di sini? 4, berarti di sini artinya 4/10 ya Ananda. Nah, sekarang langsung kita kerjakan. Sebelum mengerjakan kita lihat dulu penyebutnya Ananda. Apabila kita menjumlah, Ananda harus lihat dulu penyebutnya. Sebab kalau kita menjumlah pecahan, penyebutnya harus sama ya Ananda. Nah, di sini 5 dan 10. Bagaimana caranya kita supaya penyebutnya sama? Apakah Ananda masih ingat caranya? Ya, kita cari KPK 5. Ya, KPK ya Ananda, menyamakan penyebut dengan KPK. Yaitu kita cari KPK 5 dan 10. Kita fokus mencari KPK dulu. Ini ada bilangan genap, berarti kalau bilangan genap itu kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan. 10 dibagi 2 itu bisa, itu 5. Nah, sekarang ini tidak ada lagi bilangan genap, berarti kita pindah ke 3. 5 apakah bisa dibagi 3 Ananda? Tidak, sedangkan ini 5 kedua-duanya, berarti kita pindah ke bilangan prima 5. Berarti 5 dibagi 5 itu 1, 5 dibagi 5 1. Berarti KPK 5 dan 10 yaitu 2 dan 5, yaitu 2 dikali 5 berarti 10. Nah, jadi KPK 5 dan 10 yaitu 10. Nah, Ananda, sekarang kita rubah ya. Per 10 ditambah per 10. Di sini 10, bagaimana caranya kita mencari pembilang? Ini 10 kita bagi dengan 5. Berapa 10 dibagi 5 Ananda? Dapat 2. Kemudian 2 dikali 11 itu dapat 22. Kemudian ini 10, ini 10. Apabila penyebutnya ini sudah sama, berarti bilangan ini hanya kita pindahkan di sini 4/10. Nah, Ananda, sekarang kita lihat kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung menjumlahkan pembilang. 22 ditambah 4/10. Penyebutnya cukup 1. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama ya Ananda. Nah, sekarang kita lihat 22 ditambah 4 berapa Ananda? 26/10. Nah, sekarang lihat
ini bilangan genap kedua-duanya dan kita lihat ini bisa disederhanakan dan pembilangannya di sini juga lebih besar dari penyebut, atau kita bisa cari dengan cara FPB untuk menyederhanakannya. Tetapi cara cepatnya Ananda bisa dengan cara membagi bersusun ke bawah atau membagi tonggak istilahnya ya, supaya cepat Ananda. 26 dibagi 10, pembilang dibagi penyebut. 26 dibagi 10 di sini dapat 2. 2 dikali 10 itu 20. Kita kurang di sini bersisa 6. Nah, sekarang berarti bentuk sederhananya hasilnya 2 itu menjadi bilangan bulat, kemudian 6 sisa pembagian tadi 6/10. Nah, Ananda kita lihat itu adalah hasil penyederhanaan dari 26/10. Kemudian kita lihat 6/10 ini masih sama-sama bilangan genap ya Ananda. Berarti masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita lihat 6 dan 10 itu ada di perkalian berapa Ananda? Ya, kalau Ananda sudah hafal perkalian berarti Ananda sudah tahu ini ada di perkalian 2. Berarti sama-sama kita bagi dengan 2. Nah, sekarang kita pindahkan bilangan bulatnya. 6 dibagi 2 berapa? 3/10 dibagi 2 berapa Ananda? 5. Nah, di sini kita lihat bentuk pecahannya sudah yang paling sederhana. Berarti tidak perlu kita sederhanakan lagi. Berarti hasilnya adalah 2/3/5. Nah, Ananda, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya Ananda. Nah, di sini kita lihat ada pecahan campuran dan ada pecahan desimal. Nah, seperti yang tadi, langkah yang pertama yaitu Ananda rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita kalikan ya Ananda, 1 dikali 5, 5. 5 ditambah 2 itu 7/5 menjadi. Kemudian 0,10. Ingat ya, konsepnya merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu kita lihat berapa angka di belakang atau berapa bilangan di belakang koma. Ini ada 2 bilangan, 1, 2. Berarti ini per 100. Kita tulis angka yang ada di belakang koma itu 10/100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. Nah, Ananda, sekarang kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Sebelum menjumlah, ingat ya, kalau belum sama penyebutnya kita belum bisa menjumlahkan pecahan. Nah, sekarang kita cari KPK 5 dan 100. 5 dan 100 itu KPK-nya. Ini dibagi 2, ini 5, 100 bagi 2 itu 50. Masih ada bilangan genap, kita bagi 2, 5, 25. Nah, di sini 5 dan 25 ini tidak bisa dibagi 3, langsung kita bagi 5 karena dia ada di perkalian 5. Ini 1, ini 5. Kemudian bagi 5, 1 ini tidak bisa lagi, 5 dibagi 5, 1. Kalau sudah 1 kedua-duanya berarti sudah selesai. Berarti KPK antara 5 dan 100 yaitu 2/2 kali 5/2. 2/2 itu 4 kali 5/2, 25. 4 kali 25 sama dengan 100 ya Ananda. Kalau Ananda belum bisa mengali cepat, Ananda kali saja 25 dikali 4. 4 kali 5, 20. 4 kali 5, 20. 4 kali 2, 8. Tambah 2, 100. Nah, ini hasilnya ya Ananda. Nah, berarti KPK-nya di sini Ananda dapat 100 tambah per 100. 100 itu bagi 5 berapa Ananda? Ya, itu dapat 20. Kalau Ananda belum bisa, Ananda bisa membagi secara bersusun ke bawah ya. 100 bagi 5 itu dapat 20. Berarti 20 dikali 7 itu dapat 140. 100 ini sudah sama, kita tinggal menyalin ke bawah. Nah, ini sudah sama, berarti kita hanya menjumlahkan pembilangnya lagi ya Ananda. 140 ditambah 10 per 100. Kenapa per 100-nya 1? Karena dia sudah sama penyebutnya. 140 ditambah 10 itu hasilnya 150 per 100. Nah, Ananda di sini Ananda lihat ya. Di sini besar pembilang daripada penyebut dan ini pun dia adalah bilangan genap kedua-duanya. Berarti bisa kita sederhanakan dengan cara langsung saja kita bagi ini dengan 100. 150 bagi 100 itu dapat 1. 1 kali 100
100, ini 0, ini 5, kurang ya. Berarti hasilnya bilangan bulat 1, 50 per 100. Nah, Ananda dapat Ananda lihat di sini dia masih bilangannya masih bisa disederhanakan ya Ananda. Nah, bagaimana caranya ini Bu? Ini kan pembilangnya sudah kecil di atas Bu. Kenapa harus bisa disederhanakan lagi? Iya, karena ini dia sama-sama bilangan genap dan masih sama-sama bisa dibagi ya Ananda. 50 dan 100 itu Ananda ada di perkalian 10. Jadi di sini Ananda bisa sama-sama membagi dengan 10. Berarti 1, 50 dibagi 10 itu berapa Ananda? Dapat 5. Per 100 dibagi 10 berapa Ananda? Dapat 10. 1, 5 per 10. Nah, Ananda lihat 5 dan per 10 ini walaupun sudah kecil, apakah masih bisa dibagi? Ya Ananda, 5 dan 10 itu ada di perkalian berapa Ananda? Ya, ada di perkalian 5. Berarti masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi dengan 5. Berarti 1 bilangan bulatnya kita pindahkan 1. 5 dibagi 5 berapa Ananda? 1. 10 bagi 5 berapa Ananda? 2. Berarti hasil akhirnya adalah 1 per 2. Ini sudah dalam bentuk sederhana dan tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, Ananda, begitulah cara mencari penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal ya Ananda yang per 100-nya. Ya, yang 2 angka di belakang koma. Intinya caranya sama ya Ananda, yaitu yang pertama kita rubah pecahan campuran dan pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa, kemudian kita samakan penyebut, lalu apabila bilangannya masih bisa disederhanakan, Ananda sederhanakan. Nah, Ananda mudah-mudahan dengan penjelasan yang Ibu berikan ini Ananda bisa paham dengan penjumlahan pecahan campuran dengan desimal ya Ananda. Apabila Ananda belum paham, Ananda ulang lagi tonton video pembelajaran Ibu ini ya Ananda. Nah, selamat belajar Ananda. Semoga Ananda bisa dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.